Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Masjid Agung Al-Ikhlas Bapak Haji Marwan Nur, yang saya bangga dan saya hormati ada Ketua Koordinator Kemakmuran Ibadah Muamalah Masjid Agung Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Saliman Nur Gurunda, yang juga sama-sama kita hormati, yang menjadwalkan saya Al-Ustaz Nasir Sam. Terima kasih Ustaz. Dan juga tak kalah pentingnya sehingga saya bisa berdiri di sini, yang terhormat pembawa acara Bapak Ipandri, karena kalau tak dibawa acara tak terpanggil saya berdiri di sini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, sehingga Allah masih meneguhkan kenikmatan iman dan Islam kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Allazi hadana fil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ditunjukkan hadana fil Islam wa ja'alana, dan kita dijadikan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari bagian pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir dalam majlis ini berkah, manfaat dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dalam pilihan Allah itu sungguh sangat kita bersyukur tiada terhingga, karena kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia ini, yang perjalanan dan persinggahan kita ini, semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keselamatan, dan terutama diberikan kesehatan, karena dari kesehatan itu kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik amaliyah kita maupun ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia, salatuhu wa salamuhu tidak lupa kita hatur limpah curahkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah lah yang mentausiah kita, yang menjadi teladan kita, yang memberikan petunjuk kita kepada kita semua, sehingga kita menjadi umat yang mengikutinya, dibimbing kita dari kegelapan minaz zulumati ilan nur, kita dituntun kepada jalan ihdinas siratal mustaqim, dibawa kita menjadi umat yang mengerti
mengerti akhlaful karimah, yang mengerti tujuan hidup kita, kemana kita mau hidup ini, dan akhirnya kita mau menjadi apa. Hadirin rahimakumullah, kalau kita hidup, berapa lama kita hidup ini? Di antaranya ada yang 60 tahun, ada 40 tahun. Rata-rata di sini tidak ada yang lebih dari 90 tahun. Paling-paling kuat 80, 90. Kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 ke 70. Dan alhamdulillah ada yang sampai 70 ke 80. Tetapi yang paling banyak adalah 60 ke 70 sudah tidak ada lagi. Hadirin rahimakumullah, tujuan hidup kita, kemana ending akhir kita ini sebagai manusia yang mengabdikan diri, takbir, ruku, sujud, diberikan kewajiban 5 waktu. Bagi orang yang tak tahu, ngapa bah dia yan? Tiap hari subuh udah takbir, berdiri, qiyam, ruku, sujud. Begitu dan begitu terus. Perintah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan, disampaikan kepada umatnya demikian. Bagi orang yang tidak tahu apa tujuan daripada kegiatan ibadah kita itu, akhir daripada kegiatan ibadah itu apa maksud dan tujuannya? Baca Quran, puasa, bayar zakat, bersaksi kepada Allah. Yang pertama, kita sebagai pondasi kekuatan agama Islam, 5 dasar itu yang kita jalankan sebagai simbol kekuatan agama. Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 kekuatan pondasi dasar agama Islam yang senantiasa kita jalankan. Lalu pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Hanya ada 2 tujuan hidup kita di muka bumi ini. Yang pertama amaliyah, yang kedua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 perintah Al-Quran ini. Apa yang disebut dengan amaliyah? Kalau kita lihat pada surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan manusia mati dan hidup sebagai takaran kita untuk menjadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah jadikan indikator dalam kehidupan kita itu adalah amaliyah kita. Apa amaliyah kita? Kita menjadi seorang guru, amaliyah kita. Kita menjadi seorang PNS, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, amaliyah kita. Pergerakan kealiman kita, amaliyah perbuatan kita, yang menjadi ukuran kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin rahimakumullah, jamaah subuh yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat perintah Allah tersebut dalam menggerakkan seluruh aktivitas kita, amaliyah kita ini, apakah kita menjadi seorang yang jujur atau sebaliknya? Itulah amaliyah, tujuan daripada hidup kita. Di sektor rumah tangga kita melakukan amaliyah, apakah kita bisa membuat yang terbaik dalam rumah tangga kita? Di masyarakat kita dan lingkungan kita, bersosial, berinteraksi dengan sesama hamba Allah, baik muslim maupun non muslim, semuanya adalah kegiatan amaliyah kita. Itulah yang menjadi indikator kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
kebaikan kita yang diukur oleh Allah, apakah justru sebaliknya daripada kebaikan itu? Yang kedua, 15 menit deh. Yang kedua, kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau beribadah ini unsurnya kita pribadi masing-masing. Salat untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, membayar zakat untuk kita dan berinteraksi kepada sosial, tentunya untuk kita beribadah, menjadi orang yang abid, ahli ibadah, tahajud, solat duha, solat taubat, solat tasbih, solat 5 waktu yang dikomandani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 kali sehari semalam, 17 rakaat, ditambah dengan solat-solat yang lainnya, solat-solat sunnah yang lainnya, merupakan ibadah yang menjadi ukuran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin, manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jamaah subuh yang berbahagia, sungguh kita sangat berbahagia sekali kita dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dibangunkan kita untuk beribadah, untuk beramaliyah. Ibadah amaliyah, ibadah amaliyah. Dan perlu diingat bahwa amaliyah kita itu adalah untuk beraktivitas seluruh alam dapat kita lakukan. Berpolitik, berinteraksi kepada sesama, seluruh. Cuma apakah kita dapat menjadi yang terbaik, menjadi insan yang dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu yang menjadi ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 2 pesan Allah Subhanahu wa taala ini melalui surah Al-Mulk ayat 2 dan surah Az-Zariyat ayat 56 tersebut menjadikan indikator kita, tujuan ending daripada kehidupan kita ini mau ke mana, yaitu tentunya yang perlu saya garis bawahi hanya 2. Yang pertama amaliyah kita, dan yang kedua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan singkat tausiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dengan baik, khususnya pada diri saya sendiri dan keluarga serta para sahabat. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kelebihan ucapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan maafan khususnya bagi diri saya dan kepada kita semua. Hadanallahu ayyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.